Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sartika akan menjelaskan materi kalkulus vektor untuk memenuhi tugas akhir kalkulus vektor. Materi yang pertama yaitu mengenai integral fungsi vektor, di mana vektor RU sama dengan R1U terhadap satuan vektor I ditambah R2U terhadap satuan vektor J ditambah R3U terhadap satuan vektor K merupakan suatu vektor yang tergantung pada variabel skala tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral dari vektor RU terhadap DU sama dengan I integral R1U DU ditambah J integral R2U DU ditambah K integral R3U DU. Disebut integral tak tentu dari RU. Jika terdapat suatu vektor SU sehingga vektor RU sama dengan turunan dari vektor SU, maka integral dari vektor RU terhadap DU sama dengan turunan dari vektor SU DU. Vektor RU DU sama dengan vektor turunan terhadap vektor SU sama dengan vektor SU ditambah konstanta. Integral tentu antara limit-limit U sama dengan A dan U sama dengan B ditulis sebagai berikut. Vektor dari A ke B dari vektor RU terhadap DU sama dengan integral dari U sama dengan A hingga U sama dengan B turunan terhadap vektor UDU, sehingga didapatkan integral dari U sama dengan A hingga U sama dengan B terhadap vektor RUDU sama dengan vektor dari SU, di mana batas bawahnya U sama dengan A dan batas atasnya U sama dengan B, sehingga didapatkan vektor S B dikurang vektor SA. Materi yang kedua itu mengenai integral garis fungsi vektor. Misalkan vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan RU adalah vektor posisi dari X, Y, Z. Mendefinisikan kurva C yang menghubungkan titik-titik P dan Q, di mana U sama dengan U1 dan U sama dengan U2 untuk masing-masingnya. C dianggap tersusun dari sejumlah berhingga kurva-kurva di mana untuk masing-masing RU memiliki turunan kontinu. Misalnya vektor R terhadap vektor RU sama dengan XUI ditambah YUJ ditambah ZUK, sebuah fungsi vektor dari posisi yang didefinisikan dan kontinu sepanjang C. Maka integral dari komponen tangensial A sepanjang C dari P ke Q ditulis sebagai berikut. Integral dari P ke Q dari vektor A dot turunan terhadap vektor R sama dengan integral C dari vektor A dot turunan terhadap vektor R sama dengan integral C A1D dari A1dx ditambah A2dy ditambah A3dz. Seperti pada gambar ini merupakan integral garis pada vektor. Jika
A adalah sebuah gaya F yang bekerja pada suatu partikel yang bergerak sepanjang C, maka integral garis di I menyatakan usaha W yang dilakukan gaya F. Jika C adalah kurva tertutup terhadap kurva yang tidak memotong dirinya sendiri, maka integral mengelilingi C sering ditulis dengan integral garis C dari vektor A dot turunan terhadap vektor R sama dengan integral garis C A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz. Teorema tentang vektor integral garis jika A sama dengan min nabla pi pada sebuah titik dalam suatu daerah R dalam ruang yang didefinisikan oleh X besar dari A1 kecil sama dari A2 dan Y-nya besar sama dari B1 kecil sama dari B2. Untuk Z-nya besar sama dari C1 dan kecil sama dari C2, di mana Pi X Y Z berharga tunggal dan memiliki turunan-turunan yang kontinu dalam R. Maka yang pertama itu integral dari P ke Q dari vektor A dot turunan terhadap vektor R tidak tergantung pada lintasan C dalam R yang menghubungkan P dan Q. Yang kedua itu integral garis C dari vektor A dot turunan terhadap vektor R sama dengan 0 mengelilingi setiap kurva tertutup C dalam R. Seperti pada gambar, dalam hal demikian A disebut sebuah medan vektor konservatif dan Pi sendiri adalah potensial skalar. Sebuah medan vektor A adalah konservatif jika dan hanya jika vektor A dot vektor turunan terhadap vektor R itu sama dengan A1 dx A2 dy ditambah A3 dz sama dengan min nabla phi. Selanjutnya yaitu materi mengenai integral permukaan fungsi vektor. Misalkan S suatu permukaan yang dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan fungsi X, Y, di mana D merupakan proyeksi S pada bidang X, Y. Bila diberikan lapangan vektor fungsi X, Y, Z sama dengan fungsi X, Y, Z pada I ditambah G, X, Y, Z pada J ditambah H, X, Y, Z pada K. Dan vektor M merupakan vektor normal dari S. Maka integral lipat 2 dari F dot NdA sama dengan integral lipat 2D dari F dot NdDA. Untuk S permukaan tertutup dinotasikan dengan integral garis lipat 2 S dari F dot ND terhadap A. Bentuk integral tersebut disebut integral permukaan. Itulah yang disebut dengan integral permukaan. Vektor posisi suatu misalkan X, Y, Z yang terletak pada permukaan S yang dinyatakan sebagai besaran vektor dari S dinyatakan dengan fungsi R X, Y, Z sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan XI ditambah YJ ditambah FXYK. Integral permukaan dengan vektor normal M mempunyai arah ke atas dapat ditulis dengan integral lipat 2S dari F dot ND
terhadap A sama dengan integral lipat 2D f x y z I ditambah G x y z J ditambah H x y z K dot min f x I dikurang min dikurang f y j ditambah K terhadap A dA. Itu sama, sehingga turunan integral kedua D sama dengan min f x dikurang G f y ditambah H terhadap dA. Bentuk dA itu sama dengan turunan dx dy atau dA sama dengan turunan dy dx. Yang keempat yaitu mengenai integral volume fungsi vektor. Pandangan sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V, maka integral lipat 3V dari A terhadap dV itu sama dengan integral lipat 3P dari A dy dx dy dz dan integral lipat 3V dari nabla terhadap dv itu sama dengan integral lipat 3V nabla dx dy dz. Persamaan 2 dapat dinyatakan sebagai limit dari jumlah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar berikut. Yang membagikan ruang V ke dalam M buah kubus-kubus dengan volume nabla VK sama dengan nabla EK dikali nabla YK dikali nabla ZK, di mana K-nya 1, 2, sampai M. Jika EK, YK, ZK sebuah titik dalam kubus, dapat didefinisikan Pi EK, YK, ZK sama dengan nabla K, maka pandang jumlah dari sigma K sama dengan 1 hingga N dari Pi K dikali nabla VK yang diambil untuk semua kubus yang ada dalam ruang yang ditinjau. Ini gambar dari pada yang membagi ruang V dalam M buah kubus. Limit dari jumlah tersebut jika M sampai tak hingga, sehingga kuantitas-kuantitas tersebut nabla EK akan mendekati 0. Dan jika limit ini ada, dinyatakan oleh persamaan 2 adalah integral volume. Materi yang kelima yaitu mengenai teorema Green. Misalkan M memiliki turunan parsial kontinu pada wilayah terbuka yang mengandung D, maka integral garis dari suatu fungsi x, y sama dengan mx, y, i ditambah n x, y, j adalah integral garis C m dx ditambah n dy, sehingga integral lipat 2s dari do n dx dikurang do m dy terhadap dA, maka integral garis C m dx dan n dy. Teorema Green harus dianggap sebagai pedanan dari teorema dasar kalkulus untuk integral lipat 2. Maka integral dari A ke B
dari f absen X terhadap dx sama dengan FB dikurang FA, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah dari suatu integral. Dalam kedua kasus, ada turunan yang melibatkan integral dari f absen do n dx dan do m dy di sisi kiri. Di sisi kanan melibatkan nilai-nilai fungsi asli fn dan n hanya pada batas dominan. Maka integral lipat 2 dari S terhadap do n do X dikurang do m do X do m dikurang do m do Y terhadap dA itu sama dengan integral garis dari C dari M terhadap X ditambah N terhadap Y. Maka perhatikan bahwa teorema akan dibuktikan jika kita dapat menunjukkan bahwa integral garis C dari M terhadap X itu sama dengan minus dari integral lipat 2 S dari do M dy terhadap A. Untuk integral garis C n dy sama dengan integral lipat 2S dari do n do X terhadap dA. Yang keenam yaitu teorema mengenai divergensi Gauss. Jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan A sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka integral lipat 3 V dari nabla dot vektor A terhadap P sama dengan integral lipat 2 S dari vektor A dot n dot n terhadap S sama dengan integral lipat 2 garis terhadap dari A dot ds. Dari rumus tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor A yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi A dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atas. Jadi, dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema Gauss. Andaikan S suatu benda pejal tertutup dan terbatas dalam ruang dimensi 3 yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan mulus sepotong-sepotong S, seperti pada gambar berikut. Andaikan F sama dengan MI plus NJ plus PK suatu medan vektor sedemikian sehingga M, N, dan P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dan hanya do S jika M menyatakan normal satuan terluar terhadap sigma S, maka turunan lipat 2 delta S dari F dot N terhadap S sama dengan integral lipat 3S dari div F terhadap P, atau integral lipat 2 delta S dari M cos alpha ditambah N cos beta ditambah P cos terhadap S sama dengan
integral lipat 3S dari do M do X ditambah do N do Y ditambah do P do Z terhadap P. Yang ketujuh yaitu mengenai teorema Stokes. Definisinya, misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dengan batas-batasnya adalah kurva C tertutup. F(x,y) adalah fungsi vektor kontinu yang punya turunan parsial pertama yang kontinu dalam domain yang memuat S. Maka integral garis dari f dot dr sama dengan integral lipat 2S dari nabla silang f dot n terhadap S sama dengan integral lipat 2S dari nabla silang f dot ds. Dengan integral garis C, f dot dr adalah integral garis dari fungsi vektor f yang mengelilingi kurva tertutup C, dan integral lipat 2 dari nabla silang f dot ds adalah integral permukaan dari kul f melalui permukaan S dengan C sebagai batas. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.